Kepedulian artis ini terhadap isu-isu perbudakan dan nasib kaum buruh begitu besar. Untuk menyelamatkan Satinah, buruh migran yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, ia gencar menggelar aksi penggalangan dana. Berkat dedikasi itulah, Migran Care menunjuk wanita ini menjadi duta anti perbudakan. Pemirsa, bersama saya Arif Zulkifli, inilah Azul Kota. Pemirsa, saat ini saya sudah ditemani seorang musisi wanita yang juga dikenal banyak terlibat dalam aktivitas sosial dan kemanusiaan. Melanie Subono, apa kabar Mel? Baik, sehat. Mel, pertanyaan saya pertama, untuk mengurus Mary Jane yang batal dihukum mati, Anda sempat pergi ke Filipina. Ya. Apa yang terjadi di sana sebetulnya? Sebetulnya ke sana ngelihat gini, ada kesamaan banget Mary Jane dibandingin terhukum mati lainnya dengan kondisi yang Indonesia sangat punya. Dia buruh migran, dia hidup dalam kemiskinan, dan aku perlu lihat itu dengan mata kepala sendiri gitu loh. Okay. Aku datang ke rumahnya dia, bertemu dengan orang tuanya, ngelihat rumah berapa 4x4 isinya 11 orang bareng sama ayam dan apalah semua yang ada di rumahnya. Sama kemiskinan, kepolosan, pemanfaatan. Saat lu benar-benar butuh, dimanfaatkanlah sama orang yang punya agenda lain ya, entah menjadi kurir atau apapun itu. Tapi ternyata memang jalurnya, cara-caranya sama. Kenapa Anda pergi ke sana? Siapa yang mensponsori, membiayai, inisiatif siapa dan seterusnya? Aku jalan sebagai bagian dari Migran Care. Okay. Emang dan bukan baru pertama kalinya sih aku jalan. Aku juga ikut dalam kasusnya Wilfrida. Bahkan sebelum resmi ditunjuk sama Migran Care, aku udah bertahun-tahun bekerja sama mereka gitu. Jadi waktu itu bukan sebelum Satinah ada Ruyati, ada Imas Tati segala macam. Aku memang sudah jalan dan aku pengen lihat aja sih. Ini suatu yang klasik tapi nggak pernah ada solusinya dan masalahnya kan kejadian terus, kemiskinan makin jadilah gitu dan ya Mary Jane adalah salah satu orang yang beruntung. Menit terakhir agen atau apapun itulah tertangkap mengakui kan. Tapi masalahnya orang Indonesia yang mengalami kasus yang sama di posisi yang sama masih ratusan. Banyak. Anda kalau pergi ke Filipina concern terhadap kasus buruh migran yang bukan orang Indonesia, artinya kesadarannya bukan lagi dibatasi oleh wilayah negara ya, jadi jauh lebih luas ya. Tapi waktu itu gue juga ngunjungin buruh migran yang ada di sana. Kebiasaan sih kayak setelah itu waktu itu aku manggung di Hong Kong, aku datengin juga buruh migran ke penjara juga. Kita sering kok ke penjara, bahkan ke tempat institusi mental kayak kita kemarin ke Malaysia, Wilfrida kan udah di rumah sakit mental gitu. Itu juga aku datengin. Mary Jane mungkin cuma karena keterlibatan kasusnya sangat deket ya sama Indonesia ya gitu. Jadi itu aja sih. Tapi pada saat kunjungan itu aku juga mendatangi shelter TKI kita yang bermasalah. Itu pun aku datangi. Datang ke rumah Mary Jane, berdiskusi dengan keluarganya, Anda mendapatkan sense bahwa ini adalah korban begitu. Ya. Anda meyakini dia korban? Kalau ngomong yakin cuma Tuhan dan orang itu yang tahu ya, pastinya ya gitu. Tapi yang aku tahu adalah aku ngeliat kemiskinan, aku ngeliat kesempatan, aku ngeliat pemanfaatan, dan aku ngeliat inilah peluru aku terakhir untuk mencoba membela orang-orang Indonesia yang mengalami nasib yang sama. Sementara aku berusaha menarik ratusan orang Indonesia mengalami skenario benar-benar sama, jangan hukum dia mati. Negara kita lagi doyan hukum mati. Jadi aku benar-benar waktu itu pengen memahami Mary Jane dan kasus. Bisa kasih contoh nggak kasus yang persis sama dengan Mary Jane orang Indonesia barangkali di luar? Wilfrida dianggap kurir. Banyak lah gitu. Dan intinya nggak selalu harus dengan drugs ya, penggunaan pemanfaatan kondisi mereka yang lemah, miskin, sehingga disuruh apa aja bisa dan mau, dan kurangnya pendidikan di mana mereka jalan, mereka taunya oh gue sangat berutang budi sama agennya, gue diapa-apain diem aja ya. Itu kan sama aja sebenarnya kan. Mereka memanfaatkan kenaifan, ketidakcerdasan, kemiskinan orang-orang ini untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Sebelum akhirnya Mary Jane dibatalkan eksekusinya, pemerintah yakin betul bahwa dia bersalah, semua proses hukum sudah dijalani, dan argumentasi dari pemerintahan Jokowi adalah coba lihat orang-orang yang menjadi korban dari drugs. Jadi kalau ada orang mati, lebih banyak orang mati akibat dampak dari narkotika begitu ya. Tapi ternyata ada perubahan sikap. Anda melihat sebelum pembatalan itu, ini pemerintah Jokowi maksud saya pakai kacamata kuda?
Aku nggak tahu siapa atau apa yang mempengaruhi dia ya. Apa yang dia dengar, info apa yang masuk ke dia, aku nggak tahu sih. Tapi aku pernah ada di posisi di mana aku ada di posisi presiden. Oke. Aku punya Pak pandangan Habibie, yang lain tentang orang yang ada di sebagai RI 1. Gimana tuh? Apa yang masuk ke mereka belum tentu apa yang benar. Bisikan orang di sekitarnya, cara orang ngeblok info yang masuk ke mereka emang kadang-kadang kebangetan banget sih. Aku ngeliat itu pakai mata kepala sendiri. Ketika Pak Habibie Yes. jadi presiden, Yes. apa kasusnya? Apapun itu, simple things kok. Dia bisa tidak tahu hal yang ada di koran atau apapun belum nyampe ke dia, di luar udah ngomong banyak, di blok aja sama orang sekitarnya, itu sangat mungkin. Aku ngeliat sendiri. Jadi sejak menit itu, Siapa yang ngeblok Pak Habibie waktu itu? ya orang-orang situ yang punya inilah. Namanya juga udah nggak inget, tapi di mata kakek saya pasti gitu, dia baik gitu ya di depan lo gitu kan. Bahkan Anda ngomong gitu di depan Pak Habibie? Iya. Di depan lo Pak? Ya enggak lah, di depan Eyang. Aku terkenal sebagai cici untuk marah-marah Oke. sama kata Eyang. Even sebenci-benci aku sama SBY, semua orang tahu tuh lah saya aku benci banget sama dia. Tapi itu pun yang sering aku ngomong ke orang kok. Hati-hati, belum tentu dia tahu apa yang karena itu pengalaman punya kakek kesini. Tapi Jokowi, aku ngelihat beliau sebagai presiden yang I'm sure dia orang yang baik. Tapi itu nggak kalau main like you play the puppet apa sih main boneka tangan tuh ya udah emang ada yang mainin dia aja gitu. Aku nggak yakin apapun yang keluar dari kepala dia emang benar-benar putusan dia. Dan aku sendiri punya feeling ada orang yang punya agenda lain tentang si drugs inilah dan segala macam. Tapi itu akhirnya kan orang kayak Anies diterima oleh presiden untuk didengarkan pendapatnya tentang Mary Jane, sesuatu yang membuat akhirnya gitu. Tapi pembelaan pemerintah kita sendiri ke orang-orang kita yang mengalami nasib yang sama itu nggak ada. Betapa aku mengagumi Tony Abbott. Terlepas dari komentar dia ngomong soal Aceh ya, itu emang ngeselin sih dia keceplosan itu. Tapi itu yang harusnya kepala negara lakuin. Dia akan ngebelain warganya dimanapun sampai akhir. Semua pemerintah kita tidak terbiasa gitu. Pemerintah kita hobi sekali ya kita akan mengirimkan surat, ya kita akan menelpon ABG aja di WhatsApp sekarang bisa langsung kan gitu. Apa yang surat-suratan ya? Iya ya. Kayak SBY gitu kan juga zamannya parah banget gitu yang padahal di zaman SBY udah ada BBM paling tidak ya. Udah tuh kalau nggak salah email Pak. Bapak tahu email nggak? Iya sama kayak Satina gitu. Akhirnya kan dia bisa disidang lagi kan dan terbukti kan dia tidak ini. Ya pastiin dulu, jangan cuma mengambil keputusan kata-kata siapa yang ada di deket-deketnya. Putusin sendiri. Nah, Sumpah zaman lo deh.